Hi study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Nah, hari ini kita akan belajar kemampuan kuantitatif, khususnya pada subtopik rasio dan proporsi, untuk menghadapi tes potensi akademik atau TPA Bappenas tentunya. Nah, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelum itu, aku mau perkenalan diri dulu nih. Halo Study Mates, perkenalkan nama aku Muhammad Dia Sufadli Kusuma atau Study Mates, bisa panggil aku Kak Fadli. Saat ini, aku tengah menjalani program internship di Growth Education sebagai Curriculum Development. Tidak hanya itu, ada beberapa penghargaan yang berhasil aku raih hingga saat ini. Di antaranya yaitu juara 3 Public Speaking Competition tingkat nasional pada tahun 2024, Best Teacher dalam kegiatan bimbingan belajar gratis tahun 2025, dan aku juga berpengalaman menjadi tutor UTBK SNBT khususnya untuk subtes PBM, PPU, dan LBI dengan total siswa mencapai 180 lebih siswa. Oke deh, segitu aja perkenalannya. Yuk kita pelajari langkah-langkahnya dan siapkan dirimu untuk masa depan yang lebih gemilang. Pada sesi kali ini, kita akan membahas konsep-konsep yang ada pada subtopik rasio dan proporsi. Di antaranya yaitu pengenalan konsep rasio dan cara penyamaannya. Lanjut, ada pengenalan konsep proporsi. Dan lalu ada prinsip-prinsip dari proporsi itu sendiri. Nah, nanti setelah memahami konsepnya, kita juga akan latihan soal supaya kamu semakin percaya diri menghadapi tes yang sesungguhnya. Yuk kita mulai. Nah, kita menuju ke konsep yang pertama, yaitu adalah rasio. Perlu study mates ketahui bahwasanya rasio itu adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih, gitu. Nah, dalam menghitung rasio itu kita harus banget menggunakan satuan yang sama. Gitu. Jadi intinya kan dibandingin nih ya study mates si dua besaran tersebut dan pokoknya satuannya itu harus sama. Terus apa jadinya Kak kalau misalkan satuannya berbeda? Kalau satuannya berbeda, maka kita harus melakukan penyamaan satuan terlebih dahulu. Nah, di sini aku sudah memberikan beberapa contoh penyamaan rasio. Nah, ini untuk yang pertama. Rasio 15 terhadap 105 adalah, nah langsung saja ya, berarti 15 per 105. Maka kita dapatkan 1:7. Gitu. Nah, lanjut ke contoh penyamaan rasio yang kedua. Nah, ini dia untuk contoh penyamaan rasio yang kedua. Contohnya di sini yaitu diketahui bahwa keuntungan bersih perusahaan Arta adalah 45.826. Sementara total asetnya adalah 343.695. Maka hitunglah rasionya. Nah, untuk menghitung rasio, itu bisa saja langsung kita bagi seperti yang tadi ya. Nah, kebetulan kan di sini udah sama-sama rupiah gitu ya. Langsung saja nih, berarti 45.826 per 343.695. Maka kita akan mendapatkan rasionya 1:7,5. Oke, itu untuk contoh penyamaan rasio yang kedua. Lanjut ke contoh penyamaan rasio yang ketiga. Nah, untuk contoh penyamaan rasio yang ketiga itu seperti ini study mates. Tina, Tini, dan Teni membutuhkan masing-masing setengah jam, 45 menit, dan seperempat jam untuk menempuh perjalanan ke kantor. Bandingkan masing-masing lama waktu perjalanan mereka. Oke. Nah, di sini sebenarnya kita harus menyamakan semuanya ke dalam bentuk menit ya, study mates. Nah, kalau misalkan kita buat perbandingannya, Tina itu kan setengah jam. Tini sudah 45 menit dan Teni seperempat jam.
sekarang kita tinggal cari saja nih, setengah jam itu kan sama saja dengan 60 dibagi 2 ya. Maka mendapatkanlah si 30 menit. Seperempat jam sama saja dengan 60 dibagi 4. Maka mendapatlah si 15 menit. Maka perbandingannya berapa nih mereka? Kalau berdasarkan urutan seperti ini ya, Tina, ini, dan juga Teni. Berarti menjadi 30, terus 45, dan 15. Kalau misalkan mau disederhanakan lagi juga bisa. Gitu, maka dia menjadi 2 banding 3 banding 1. Oke, itu dia ya study mate terkait konsep yang ada pada rasio dan juga contoh penyamaan dari rasionya. Sekarang kita lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah konsep terkait proporsi. Nah, proporsi ini konsepnya adalah kalau misalkan ada dua rasio yang sama, maka mereka itu akan membentuk sebuah proporsi. Nah, ini memang kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara kita mengetahui si konsep rasio dulu ya, study mates, gitu. Baru kemudian kita bertahap nih lanjut ke proporsi. Nah, proporsi itu pengertiannya adalah perbandingan antara dua buah rasio. Gitu. Nah, ini kan seperti ini nih bentuknya. A per B itu sama saja dengan C per D. Nah, ini satu proporsi. Gitu. Nah, maka dia juga bisa dinyatakan dengan A dikali D atau bisa juga B dikali C. Jadi kayak menyilang gitu ya. Tadi match. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu adalah prinsip-prinsip dari proporsi. Yang paling pertama yaitu adalah hasil dari rata-rata sama dengan hasil dari ekstrim. Jadi hasil dari rata-rata itu bentuknya akan selalu sama dengan hasil dari ekstrim. Gitu. Contohnya di sini, jika ada 4 banding 5 sama dengan 5,6 banding 7. Nah, itu sama saja dengan 4 dikali 7 sama dengan 5 dikali 5,6. Nah, hasilnya sama-sama 28 ya, study mates. Gitu. Nah, terus kita perlu melihat nih bahwa hal ini tuh sama saja dengan perkalian silang jika proporsi dituliskan menggunakan pembagian. Nah, kayak gini ya. Seperti yang tadi kita sempat praktikkan di awal. Gitu. Sip, sekarang kita lanjut ke prinsip yang selanjutnya. Nah, lanjut ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua ini yaitu adalah hasil dari ekstrim itu tuh kalau misalkan dia dibagi gitu ya, dengan salah satu rata-ratanya itu merupakan rata-rata yang lainnya. Gitu. Contohnya di sini 4 dikali 7 banding 5 sama dengan 5,6. Gitu. Nah, terus di sini 4 dikali 7 bagi 5,6. Maka hasilnya sama dengan 5. Nah, sama aja ya sebenarnya study mates. Gitu. Sip, yuk kita lanjut. Nah, ini dia untuk prinsip yang ketiga. Hasil dari rata-rata dibagi dengan salah satu ekstrim merupakan ekstrim lainnya. Nah, ini nih ya. Contohnya 5 dikali 5,6 dibagi 4 sama dengan 7. 5 dikali 5,6 dibagi 7 sama dengan 4. Oh, sebenarnya sama aja ya study mates. Gitu. Nah, tip kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, study mates. Setelah tadi study mates telah menyimak banyak terkait konsep-konsep yang ada pada subtopik rasio dan juga proporsi, selanjutnya kita akan terjun ke latihan soal. Ini dia untuk soal pertama, kita baca terlebih dahulu. Sebuah kapling perumahan mewah terlukis pada gambar berskala menunjukkan lebarnya 1,75 cm, panjangnya 5 cm. Yang ditanyakan, berapa sesungguhnya ukuran kapling itu jika skala gambarnya untuk 1 cm itu sama dengan 20 meter. Oke, itu dia untuk soalnya. Sekarang kita lanjut ke salin dia berikutnya untuk pembahasannya. Nah, ini dia study maze. Tadi kan kita udah tahu ya beberapa hal dari soal ini bahwasannya kalau skalanya itu tuh 1 cm itu sama saja dengan 20 meter. Nah, terus lebar pada gambarnya kan itu sama saja dengan 1,75 cm. Terus kalau panjang pada gambarnya itu 5 cm.
Nah, terus gimana Kak langkah menghitungnya? Nah, untuk langkah-langkah menghitungnya, langsung saja kita hitung untuk lebar sebenarnya dulu. Untuk menghitung lebar sebenarnya, study mates bisa saja dengan menghitung lebar pada gambar dikali dengan skala. Gitu. Di sini kan tadi kita ketahui lebar pada gambarnya itu 1,75 cm. Nah, kita kalikan saja gitu ya dengan 20 meter per cm. Nah, nanti kita akan mendapatkan lebar sebenarnya itu sama saja dengan 35 meter. Gitu. Nah, kita sudah mendapatkan lebar sebenarnya. Sekarang langsung masuk ke hitung panjang yang sebenarnya. Caranya sama aja dengan si menghitung lebar sebenarnya. Sama saja berarti panjang pada gambar dikali skala. Tadi kan panjang pada gambarnya 5 cm. Dikali dengan 20 meter ataupun cm. Gitu. Maka kita mendapatkan panjang sebenarnya yaitu adalah 100 meter. Nah, kita udah ketahui ya hasilnya. Untuk lebarnya 35 meter, terus panjang sebenarnya 100 meter. Nah, sekarang kita lihat di pilihan jawabannya. Nah, ternyata ada nih di pilihan jawaban yang A ya, mates. Gitu. Sip, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini dia ya study mates untuk soal nomor 2. Sebuah industri di Batamindo mempunyai tenaga supervisor 20 orang dan tenaga teknisi sebanyak 720 orang. Yang ditanyakan berapa rasio jumlah supervisor dan teknisi di industri tersebut. Oke, sekarang kita menuju ke salin dia berikutnya untuk pembahasannya. Oke, study mate. Setelah tadi kita mengetahui beberapa hal yang diketahui di dalam soal, lanjut saja. Kita data nih apa-apa saja yang sudah diketahui. Yang pertama yaitu adalah jumlah supervisornya kan tadi ada 40 orang. Terus jumlah teknisinya ada 720 orang. Nah, terus langkah penyelesaiannya gimana, Kak? Nah, langkah pertama itu kita harus menentukan rasio awalnya berapa. Nah, untuk menentukan rasio awal itu sama saja dengan jumlah supervisor itu dibagi dengan jumlah teknisi. Gitu. Berarti kan 40 per 720. Nah, terus setelah itu kita bisa menyederhanakan si rasio tersebut dengan cara membagi kedua bilangan dengan sebuah bilangan yang sama. Gitu. Mungkin study mates pernah dengar istilah FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk itu kita harus cari FPB dari 40 dan juga 720. Nah, ternyata ada berapa? Ada 40. Nah, sekarang tinggal kita bagi aja tuh. 40 dibagi dengan 40 dan 700 dibagi dengan 40. Maka kita mendapatkan hasil 1/18. Atau kalau misalkan kita ubah menjadi rasio kan sama saja dengan 1/18. Nah, dengan seperti itu berarti kita sudah menemukan pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan jawaban yang B. Oke, sip. Lanjut untuk soal nomor 3. Ini dia untuk soal nomor 3. Kita baca terlebih dahulu soalnya ya, study mates. Nah, di sini rasio gaji bulanan antara Budi dan Koko yang bekerja di sebuah supermarket top 500 adalah 3/4. Jika gaji Budi itu sebesar 720.000 per bulan, maka berapakah gajinya Koko? Oke, sekarang kita menuju ke salidia berikutnya untuk pembahasannya ya, study mate. Nah, tadi kita sudah membaca ya untuk soalnya itu seperti apa dan kita juga sudah melihat nih apa-apa saja yang diketahui di dalam soalnya. Sekarang langsung saja kita data apa-apa saja yang diketahui di dalam soal. Tadi kan kita bisa tahu kalau misalkan rasio antara gajinya Budi sama Koko itu adalah 3/4 ya, study mates. Terus habis itu kita juga dikasih tahu terkait gajinya Budi itu sebesar 720.000 per bulan. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah bisa nih menentukan terkait seperti apa nih ya nanti gaji bulanannya untuk Koko. Nah, untuk langkah pertama, kita tentukan dulu nih nilai per unit dalam rasionya. Nah, kita bisa lihat saja di sini untuk gaji budinya itu kan dia 3 ya perbandingannya. Berarti itu sama saja dengan 720.000. Nah, sekarang kita coba hitung gitu ya untuk satu unitnya berapa. Nah, itu sama saja dengan 720.000 dibagi 3. Nah, itu sama saja kita mendapatkan 240.000 rupiah.
Nah, dari situ sebenarnya kita bisa langsung nih menghitung gaji Koko dengan cara mengkalikan si gajinya yang Budi tadi dengan unitnya punya Koko. Gitu. Berarti gaji Koko sama dengan 4 unit dikali Rp240.000. Gitu. Maka kita bisa mendapatkan Rp960.000. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah bisa melihat ya untuk gaji Koko itu ada di pilihan mana yang tepat? Yaitu ada di pilihan jawaban yang E, sebesar Rp960.000. Oke deh study mates. Yuk kita lanjut ke soal nomor 4. Nah ini dia ya study mates untuk soal nomor 4. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Jason menempuh jarak Jakarta-Semarang, jaraknya 650 kilometer dalam waktu 8 jam. Jika Jason menempuh jarak Jakarta-Jogja dengan jarak 720 kilometer, berapa lama waktu yang dibutuhkan jika kecepatan atau lajunya dianggap sama? Oke, kita langsung saja menuju ke salindia berikutnya untuk pembahasannya. Oke, study mate. Setelah tadi kita telah membaca soalnya seperti apa, nah, ada langkah pertama yang harus banget study mates ketahui, yaitu adalah terkait rumus menghitung kecepatan. Gitu. Ya namanya rumus menghitung kecepatan atau simbolnya itu biasanya adalah V, itu sama saja dengan jarak dibagi dengan waktu. Gitu. Nah, terus habis itu tadi kan kita ketahui ya bahwasanya untuk jarak antara Jakarta hingga Semarang itu tuh kan 600 deh, 650 kilometer ya. Terus waktu tempuhnya itu adalah 8 jam. Nah, berarti sama saja kita bisa tentukan nih untuk si kecepatannya berapa? Berarti 650 dibagi 8 jam. Nah, kita mendapatkan 81,25 kilometer per jam. Gitu. Nah, terus habis itu tinggal kita hitung nih waktu tempuh untuk Jakarta Jogjanya. Karena kebetulan kita sudah mendapatkan kecepatannya gitu ya dan katanya samain aja gitu ya. Nah, dan untuk jarak antara Jakarta Jogja itu kan 720 kilometer. Nah, untuk menentukan waktu tempuhnya, kita bisa menggunakan rumus jarak dibagi kecepatan. Nah, udah tuh tinggal masukin ya. Untuk jaraknya kan 720 kilometer dibagi dengan 81,25 kilometer per jam. Nah, maka kita bisa aja nih dapat waktunya adalah 8,86 jam. Gitu. Nah, berarti kalau dari situ kita sudah bisa menemukan nih untuk pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan jawaban yang mana, yaitu ada di pilihan jawaban yang D. Nah, ini dia untuk soal nomor 5. Kita baca terlebih dahulu untuk soalnya ya, study mates. Jadi, seorang pengarang menerima royalti 804.000 dari penerbit atas penjualan bukunya yang sebanyak 5.336 eksemplar. Berapa royalti dapat diterimanya dalam kurung dengan anggapan royalti dalam persentase yang konstan jika dapat terjual 8.000 buah eksemplar buku. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke salindia berikutnya untuk pembahasannya. Oke, ini dia ya study mates. Langsung saja kita data nih apa-apa aja yang diketahui di dalam soalnya. Yang pertama yaitu adalah royalti untuk si 5.336 eksemplar ini, yaitu sebanyak Rp804.000 gitu. Tapi target penjualannya berapa? Targetnya itu adalah 8.000 eksemplar. Nah, langsung saja kita hitung nih untuk royalti per eksemplarnya dulu. Untuk bisa menghitung royalti per eksemplar itu sama saja dengan royalti totalnya itu dibagi dengan jumlah eksemplarnya. Gitu. Jadinya kan 804.000 dibagi 5.336 ya. Nah, maka kita tuh bisa dapatkan gitu untuk royalti per eksemplarnya itu adalah Rp150,67 per eksemplarnya. Terus kalau misalkan itu yang 8.000 eksemplarnya gimana, Kak? Nah, itu bisa aja langsung disebut sebagai royalti total ya. Yaitu dengan cara kita mengalihkan royalti per eksemplar tadi dengan 8.000. Gitu, maka menjadi 150,67 dikali 8.000. Nah, kita dapatkanlah tuh 1.205.360 rupiah. Gitu.
Tapi kalau misalkan kita bulatkan saja gitu ya, itu sebenarnya bisa aja dapat 1.205.440 rupiah. Nah, ternyata ada nih di opsinya, di pilihan jawaban yang C. Gitu. Sip, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini dia untuk soal nomor 6 ya, study mates. Kita baca terlebih dahulu. Modal Joko sebesar 2 juta rupiah dan modal Amin sebesar 1.500.000. Nah, kira-kira berapa rasio perbandingan modal Joko dan juga Amin? Gitu. Lanjut ya, kita menuju ke salin dia berikutnya untuk pembahasannya. Nah, ini dia ya study mates untuk salin dia berikutnya. Langsung saja kita data apa-apa saja yang sudah diketahui dari soalnya. Yang pertama yaitu adalah modal Joko, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Lalu modal Amin sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, langkah yang paling pertama bisa kita lakukan yaitu adalah tentukan dulu nih rasio awalnya. Cara menentukan rasionya yaitu adalah dengan modal Joko dibagi dengan modal Amin. Gitu, maka menjadi 2 juta dibagi 1.500.000. Nah, ini caranya sama banget kayak soal sebelumnya. Kita cari FPB-nya atau apa sih dua bilangan ini tuh bisa dibagi sama satu bilangan yang sama itu bilangan apa gitu. Nah, setelah kita melihat dengan menggunakan metode FPB, maka kita tahu bahwasanya FPB dari 2 juta dan juga 1.500.000 itu adalah 500.000. Jadi kalau misalkan kita lanjutkan lagi, itu 2 juta dibagi 500.000 per 1.500.000 dibagi 500.000. Maka kita mendapatkan 4/3. Nah, kalau misalkan ini sebenarnya bentuknya sama saja dengan rasio ya, study mates. Nah, kalau kita buat menjadi perbandingan, maka menjadi 4/3. Wah, ada nih pilihan jawaban yang tepat di pilihan jawaban yang B. Gitu ya, study mates. Sip, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, ini dia ya study mates. Untuk soal nomor 7, kita baca terlebih dahulu. Pembagian keuntungan antara Amran dan Bardo berdasarkan perbandingan yaitu adalah 6/4. Jika keuntungan yang didapatkan itu sebesar 6 juta rupiah, berapa besar bagian yang didapatkan oleh Amran dan Bardo? Oke, kita lanjut ke salin dia berikutnya untuk pembahasannya. Oke, ini dia untuk salin dia berikutnya ya, study mates. Nah, tadi kan kita sudah diketahui ya bahwasanya di sini tuh ada perbandingannya Amran dan Bardo tuh 6/4. Terus keuntungannya tuh 6 juta rupiah gitu ya. Nah, kalau misalkan itu langkah pertama yang bisa study mates lakukan yaitu adalah kita jumlahkan dulu bagian perbandingannya. Jadi kan tadi 6/4. Nah, itu kita totalkan 6 ditambah 4, maka menjadi 10 bagian. Terus yang selanjutnya kita hitung nilai perbagiannya. Tadi kan katanya total keuntungannya 6 juta rupiah nih. Nah, untuk bisa menghitung nilai perbagian itu sama saja dengan total keuntungan dibagi dengan total bagian. Gitu. Jadi kan 6 juta rupiah dibagi dengan 10. Gitu. Berarti kan dapatnya 600.000 per bagian. Nah, lanjut deh. Kalau kayak gitu tinggal hitung bagian masing-masingnya aja. Untuk Amran, kan tadi 6 bagian tuh, berarti kan 6 dikali 600.000 rupiah. Maka mendapatkan 3.600.000. Terus kalau yang Bardo 4 bagian kan, maka mendapatkan 4 dikali 600.000. Maka hasilnya adalah 2.400.000. Nah, kalau misalnya kita simpulkan, berarti untuk Amran itu mendapatkan 3.600.000, sementara Bardo mendapatkan 2.400.000. Nah, terus di pilihan jawaban yang mana? Nah, ternyata ada di pilihan jawaban yang A. Oke, di sini nih, tadi mates. Nah, ini dia untuk soal nomor 8. Jika dalam suatu perjalanan bisnis disepakati bahwa perbandingan keuntungan antara dua pihak A dan B adalah 5/3, maka keuntungan yang diperoleh pihak B jika total keuntungannya itu adalah 1.250.000 rupiah. Oke, sip. Kita lanjut ya ke selandia berikutnya untuk pembahasan. Tadi kita kan sudah sempat membaca ya untuk soalnya itu seperti apa dan kita juga sudah mengetahui nih. Di sini tuh ada perbandingan 5/3 untuk kedua pihak. Terus habis itu kalau misalkan kita lihat di sini total keuntungannya kan 1.250.000. Nah, langkah pertama yang bisa study match lakukan yaitu adalah totalkan si dua perbandingan ini. Gitu. Jadi kan 5 ditambah 3 sama dengan 8 bagian.
Nah, terus sama nih, kita hitung nih nilai perbagiannya dulu berapa. Dengan cara total keuntungannya yang diketahui di dalam soal itu dibagi dengan total bagian. Gitu, berarti kan sama saja dengan 1.250.000 dibagi 8. Maka dapatlah kita 156.250 per bagian. Gitu. Nah, terus lanjut aja karena kan yang ditanyakan adalah hitungan bagian pihak B gitu ya. Maka kita tinggal kalikan 3 yang merupakan memang bagian B dikali dengan 156.250. Maka kita mendapatkan 468.750. Ada nggak nih di pilihan jawaban? Dan ternyata ada. Ini ya, the image. Oke. Sip, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini dia ya study mates untuk soal nomor 9. Berdasarkan hasil survei penduduk yang dilakukan mahasiswa Politeknik Batam di daerah Bengkong, terdapat 15 orang penduduk yang berpenghasilan di bawah 450.000 dari 50 orang. Tentukan berapa jumlah penduduk yang berpenghasilan di bawah 450.000 jika jumlah penduduk Bengkong bertambah menjadi 500 orang. Oke, nah, sekarang kita menuju ke salindia berikutnya untuk melakukan pembahasan. Oke, nah sekarang kita data ya apa-apa saja yang sudah diketahui di dalam soal ini. Yang pertama itu kan katanya berdasarkan survei awal itu tuh ada 15 orang ya. 15 orang dari 50 yang berpenghasilan di bawah 450.000. Terus kalau misalkan nanti nih populasinya jadi 500.000 itu berapa? Nah, sekarang kita tuh tinggal hitung proporsi awalnya dulu nih. Proporsi awalnya itu bisa kita hitung dengan cara si yang 15 orang tadi dibagi dengan 50 orang. Maka kita mendapatkan 0,3. Atau kalau misalkan kita buat jadi persen itu bisa saja dengan si 30% ya. Gitu. Nah, terus kita bisa terapkan proporsi ke populasi yang baru ini. Itu kan sama saja dengan jumlah penduduk barunya 0,3 dikali 500. Nah, kita dapatlah 150 orang. Nah, berarti kalau misalkan seperti itu, jumlah penduduk yang berpenghasilan di bawah 450.000 gitu ya. Kalau misalkan populasinya 500 orang, nanti itu akan ada sebanyak 150 orang. Nah, ada di pilihan jawaban yang D. Sip. Kita lanjut ke soal yang terakhir untuk soal nomor 10. Nah, ini dia untuk soal nomor 10 ya, study mates. Berapa banyak dari laba sebesar 14.750.000 yang diterima oleh Pak Tom, Pak Bon, Pak Rick jika mereka mengadakan usaha sekawan? Kontribusinya Pak Tom itu 2,5 kali dari Pak Bon yang memberi kontribusi 40% lebih besar dari Pak Rick. Nah, dari sini nih, sekarang kita menuju ke salindia berikutnya untuk kita lihat gitu ya pembahasannya. Nah, ini dia ya study mates untuk si salindia berikutnya. Nah, untuk menentukan jawaban dari soal ini, itu kita umpamakan saja deh. Untuk Pak Rick di sini itu kontribusinya kita umpamakan sebagai R gitu. Terus di sini kan kita ketahui bahwasanya Pak Bon itu kan memberikan kontribusi 40% lebih besar dari Pak Rik. Nah, ya berarti kan sama saja dengan Pak Bon sama dengan R ditambah 0,4 R sama dengan 1,4 R. Nah, lalu untuk Pak Tom, itu kan memberikan kontribusi 2,5 kali dari Pak Bon. Nah, berarti kan sama saja dengan Tom atau Pak Tom gitu ya. Sama dengan 2,5 dikali Pak Bon sama dengan 2,5 dikali 1,4 R sama dengan 3,5 R. Nah, terus habis itu kita tinggal hitung aja nih total kontribusinya dari ketiga orang ini, yaitu 3,5 R ditambah 1,4 R ditambah R. Maka kita dapatkan 5,9 R. Gitu. Nah, terus habis itu kita tinggal tentukan nilai R-nya itu berapa. Itu yang merupakan kontribusi dari Pak Rik. Gitu. Dengan cara total labanya itu tuh dibagikan berdasarkan rasio kontribusi 5,9 R sama dengan kan tadi 14.750.000 kan. Nah, kita R-nya itu bisa saja 14 juta
750.000 dibagi 5,9. Maka kita dapatkan 2.500.000. Nah, terus habis itu tinggal kita hitung aja bagian masing-masing. Tadi kan Pak Rik itu kan simbolnya adalah R ya. Nah, itu berarti 2.500.000. Terus Pak Bon 1,4 R. Nah, berarti kan sama saja kita kalikan 1,4 dikali 2.500.000. Dapatlah 3.500.000. Lalu untuk Pak Tom, tadi kan dia 3,5 ya. Nah, berarti 3,5 dikali 2.500.000. Hasilnya 8.750.000. Nah, kalau kayak gitu, kita tinggal lihat aja di pilihan jawabannya. Untuk Pak Riknya 2.500.000, Pak Bonnya 3.500.000, dan Pak Tomnya 8.750.000. Nah, dari situ berarti kita lihat ada di pilihan jawaban yang tepat yang C. Gitu ya, study mates. Oke, itu dia study mates untuk latihan soal terkait materi, rasio, dan proporsi. Semoga study mates dapat memahaminya ya. Oke, study mates. Setelah tadi study mates menyimak pembahasan terkait konsep-konsep yang ada pada rasio dan juga proporsi, dan juga tadi sempat ada latihan soalnya juga kan ya. Nah, ini ada 2 poin yang harus banget study mates ingat gitu ya terkait materi ini. Yang pertama, study mates itu harus bisa memahami konsep rasio dan cara penyamaannya. Kalau misalkan satuannya itu masih beda-beda gitu. Terus yang kedua, untuk itu study math itu harus bisa memahami pula konsep dari proporsi dan juga prinsip-prinsipnya gitu biar nanti study math itu tuh tahu gitu ya gimana cara ngitung proporsi biar nanti nggak keliru lagi. Oke, study math itu dia 2 poin utama yang harus study math ingat terkait materi rasio dan proporsi. Great job, study mates. Kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Kalau study mates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan. Kalau belum bisa berdonasi, no worries. Kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu atau bagikan info Let's Study di media sosial kamu. Every little support means a lot. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu gak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Let's Study Career. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat study mates. Dadah!